Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang netizen yang budiman. Dan saya Mabilita, warga Morowali tercinta. Mudah-mudahan kita semua hari ini berada dalam posisi yang baik-baik saja. Netizen yang budiman, jumpa kembali bersama saya Gaf di Halo Morowali. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di segmen acara Lapor Polisi. Dan di kesempatan yang berbahagia ini saya sedang bersama dengan Kasat Narkoba Polres Morowali, Bapak Komang Adi. Kabar Pak Kasat? Kabar baik. Sehat Pak Kasat? Siap, sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Siap. Jadi sejak kapan jadi Kasat Narkoba, Pak? Saya menjabat Kasat Narkoba semenjak tanggal 14 Juni 2024. 14 hari ini. Sebelumnya saya bertugas di Polres Parigi Motong, Pak. Parigi Motong. Ya. Pak Kasat melihat Morowali bagaimana? Morowali ya suatu kabupaten yang luar biasa ke depannya. Untuk daerah Sulawesi Tengah, bahkan untuk menopang menuju Indonesia Emas. Luar biasa. Pak Kasat, saya membaca di berbagai media online bahwa telah terjadi beberapa kali penangkapan. Ya. Penangkapan terkait dengan peredaran narkotika. Ya. Dan obat-obat terlarang. Dalam hal ini yang saya lihat yang banyak ditangkap ini sabu-sabu ya. Ya. Kalau Pak Kasat melihat, memang Morowali ini persebaran narkoba ini tinggi ya? Ya, untuk wilayah Kabupaten Morowali luar biasa peredarannya. Bahkan bukan hanya Morowali saja. Sekarang narkoba ini kan sudah menjurus seluruh wilayah penjuru Indonesia, ya, termasuk wilayahnya kita di Kabupaten Morowali. Karena di sini ini kan padat penduduk, bahkan karena termasuk wilayah industri. Jadi di situ banyak pekerja, masyarakat pendatang dari daerah luar Morowali. Gitu. Jadi penyebarannya luar biasa. Kalau Pak Kasat melihat persebaran yang paling tinggi di Morowali ini di mana? Untuk di wilayah Morowali yang saat ini kita data, yaitu wilayah di Kecamatan Bahodopi. Bahodopi. Ya, siap. Berarti salah satu faktor yang mempengaruhinya mungkin karena Bahodopi adalah wilayah industri. Ya, di situ kan ada beberapa perusahaan atau industri, makanya di situ banyak masyarakat, banyak pekerja yang datang ke wilayah Kecamatan Bahodopi yang tentunya bekerja di wilayah pendustrian. Karena mereka ini kan rata-rata penyebaran atau peredaran narkoba ini kan banyak di sana, di wilayah Bahodopi. Kalau Pak Kasat yang membaca, yang melihat, kenapa sampai di Morowali ini tinggi persebaran daripada narkoba ini? Apa faktor selain daripada industri tadi? Ya, selain industri ini kan penyebarannya karena sini kan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi para pengguna di sini kan kebanyakan juga digunakan untuk para karyawan. Mereka ini kan digunakan untuk kerja. Itu alasannya. Selain mendapatkan keuntungan, alasannya mereka untuk digunakan untuk bekerja. Jadi gitu, supaya menambah stamina. Begitu. Menurut para pelaku yang pernah kita tangkap. Jadi lebih ke penggunaannya lebih kepada supaya kekuatan itu naik, supaya daya kerja itu tinggi, stamina ya. Iya, benar. Sudah biasa. Itu untuk pengguna ya. Ya, untuk penjual pasti itu untuk sisi keuntungan. Ya, kalau dari pengedar pastilah dari keuntungan, mencari keuntungan. Baik, Pak Kasat, dari Januari hingga ke Juli 2024, kalau boleh tahu sudah ada berapa kasus yang ditangani oleh Polres Morowali? Baik, untuk pengungkapan perkara tindak pidana narkotika ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli kemarin ada sekitar 44 perkara pengungkapan. Ada 44 ya? 44 perkara. 44 itu semua di Bahodopi atau tersebar?
Itu tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Morowali, Bang. Tapi rata-rata itu yang paling banyak itu di wilayah Bahodopi. Siap. Dari 44 pengungkapan kasus tindak pidana narkotika itu, yang paling banyak barang buktinya yang mana? Ya, sekitar bulan Juli lalu, ada kita melakukan pengungkapan di Desa Bahu Makmur, Kecamatan Bahodopi. Itu kita berhasil mengungkap sebanyak 555 gram. Setengah kilo ya? Iya, setengah kilo. Itu kalau dirupiahkan berapa itu? Itu rupiahnya sekitar 400 juta lebih itu. 400-an juta ya? Ya? Setengah kilo? Iya, setengah kilo. Berarti kalau sekilo? Ya sekitar 400 lebih. Gila ya? Gitu. Ya luar biasa. Jadi memang menggiurkan. Ya, menggiurkan keuntungannya. Iya. Baik, Pak Kasat, dari 44 kasus ini semua sudah naik kelas kasusnya atau bagaimana? Sudah ada beberapa perkara yang sudah P21 dan sudah dilakukan tahap 2, yang sisanya itu sudah, jadi perkara itu semua sudah diproses sidik ya, dan dilanjutkan ke proses ini pengadilan. Memang kalau saya ikuti akhir-akhir ini memang gerak cepat yang dilakukan Polres Morowali saat narkoba ya, itu luar biasa. Kita melihat yang Pak Kasat bilang tadi yang sampai 500 gram itu luar biasa. Terus Pak Kasat ke depan dalam rangka semakin menggiatkan operasi-operasi pengungkapan kasus narkoba ini, apa kiat-kiat yang akan dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Morowali? Ya, dari kiat yang sudah kita pernah lakukan sampai saat ini, kita bekerja sama dengan seluruh elemen lapisan masyarakat, bahkan lembaga-lembaga atau instansi. Kita melakukan sosialisasi, baik itu dari tahap sekolah, ataupun dinas, ataupun di perusahaan, kita pun melakukan sosialisasi, gitu Bang. Nah, terus terkait masalah pengungkapan, kita melakukan pengawasan di jalur-jalur khusus, seperti jalan-jalan masuk yang seperti tadi saya sampaikan, dari jalur Palu, jalur Sulawesi Selatan, bahkan dari Sulawesi Tenggara atau Kendari. Ya, kita dari Sat Narkoba Polres Morowali sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah peredaran narkoba ini. Gitu. Jadi pintu masuknya itu tadi ada 3 ya? Ya, ada 3. Dari Sulawesi, dari Kota Palu, kemudian dari Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Ya, selama ini yang kita dapat, kita ungkap itu jalur darat. Ya. Tapi memang kalau saya lihat Pak Kasat, saya kan pengalaman beberapa kali naik bus ya, naik bus ke Morowali Makassar. Memang seingat saya tidak ada semacam pemeriksaan di jalan untuk memeriksa barang-barang bawaan semacam itu. Terkait pemeriksaan, tetap kita lakukan upaya pemeriksaan, bahkan kegiatan rutin yang dilaksanakan pihak Polres Morowali melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan, itu namanya KRYD. Jadi setiap patroli atau hari-hari tertentu, baik di polsek-polsek, kita melakukan pemeriksaan, gitu. Jadi bukan hanya terkait senjata tajam, senpi ataupun handa, ya termasuk narkoba. Narkoba ya. Terus karena memang bahaya. Ya. Tapi kalau Pak Kasat ini dalam pengungkapannya, memang sebenarnya apakah barang ini memiliki, kalau dari datanya Sat Narkoba ya, apakah jaringan ini memang jaringan internasional atau hanya skala nasional regional? Ya, kalau menurut dari pengakuan yang para terduga ini yang pernah kita lakukan penangkapan, yaitu mereka ambilnya barangnya dari luar, gitu. Barang dari suplainya dari luar daerah Morowali, gitu. Kalau terkait mereka kan hanya pengedar, gitu. Jadi kalau masalah jaringannya itu, ya mereka tidak tahu, karena istilahnya ambil barang dari daerah luar Kabupaten Morowali. Oke, kalau menurut Pak Kasat bagaimana cara memutus rantai? Ya, cara memutusnya ya itu sudah semacam saya sampaikan tadi, kita melakukan upaya pencegahan di jalur-jalur atau di jalur masuk. Seperti itu sudah di batas-batas, kita melakukan upaya
patroli ataupun razia di perbatasan, kemudian jalan-jalan masuk, kita melakukan itu, Bang. Gitu, ya. Baik, Pak Kasat, kalau untuk 1 bulan 2 bulan ke depan ini apa rencana kerja daripada Sat Narkoba? Ya, tetap kita maksimalkan semaksimal mungkin. Kita terus upaya melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga termasuk dari BNN ataupun pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Bahkan kita tetap upaya melakukan pengungkapan untuk memberantas narkoba ini. Gitu. Baik Pak Kasat, sebelum kita lanjutkan obrolan kita jeda sejenak. Siap. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap di Halo Morowali di Lapor Polisi. Masih bersama dengan Kasat Narkoba Polres Morowali, Pak Komang Adi. Siap. Pak Kasat, siap. Seperti Pak Kasat bilang tadi bahwa salah satu faktor pendukung daripada tingginya persebaran narkoba di Kabupaten Morowali adalah industri. Nah, bagaimana kira-kira kiat Sat Narkoba Polres Morowali untuk meminimalisir peredaran narkoba dari lingkungan perusahaan tambang atau industri-industri yang ada di Morowali? Baik, terima kasih Bang. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi ke depannya ini kita akan sudah berencana, bahkan sebelumnya kita juga sudah sempat melaksanakan kegiatan sosialisasi ke beberapa perusahaan. Jadi sosialisasi, bahkan nanti ada dari beberapa manajer menyampaikan menyambut baik kalau ada kegiatan seperti itu. Bahkan kedepannya kita akan melakukan tesurin terhadap para karyawan yang ada di perusahaannya mereka. Jadi apabila ada yang terindikasi positif menggunakan narkoba, ya mungkin komitmennya dari pihak perusahaan bagaimana, ya apakah kena sanksi pecat, ya itu dari pihak perusahaan. Itu yang akan ke depan kita laksanakan. Berarti bisa dipecat langsung masuk rehab. Ya, gitu Bang. Nah. Baik, terus Pak Kasat, ini juga yang tidak boleh kita lupakan bahwa peredaran narkoba ini bukan hanya bisa terjadi di kawasan industri atau di perusahaan-perusahaan tambang, tetapi bisa juga terjadi di lingkup pemerintahan. Ya. Maksud saya di kantor-kantor pemerintah. Kantor-kantor pemerintah. Nah, kalau itu bagaimana? Ya, terkait itu untuk yang di kantor pemerintahan, kita juga sudah bekerja sama dengan dari pihak BNN, bahkan dari pemerintah daerah. Ke depannya kita akan sama melakukan sosialisasi dan tesurin kepada mungkin pegawai-pegawai yang ada di pemerintah daerah. Jadi itulah, apabila ada yang terindikasi menggunakan sabu-sabu atau narkotika, nah, itu tergantung dari urusan dalam internalnya dari pemerintah daerah. Itu, Bang. Baik, itu adalah pertanyaan terakhir Pak Kasat. Dan netizen budiman, demikian perbincangan ringkas kita dengan Pak Kasat. Sebenarnya Halo Morowali ingin berbincang yang lama dengan Pak Kasat, tapi tadi Pak Kasat mengkonfirmasi bahwa beliau ada agenda lain setelah ini. Oleh karenanya kita ringkas saja. Dan seperti biasa Pak Kasat, di Halo Morowali, di setiap akhir perbincangan, itu narasumber akan diberikan mic sepenuhnya untuk menyampaikan closing statement. Baik. Atau hal-hal yang ingin Pak Kasat sampaikan kepada masyarakat kita. Oleh karena itu, saya menyerahkan mic sepenuhnya kepada Pak Kasat untuk menyampaikan apa yang ingin Pak Kasat sampaikan kepada masyarakat kita. Silakan. Baik, pada kesempatan ini saya memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Morowali. Mari kita bekerja sama memberantas narkoba. Jadi kami membutuhkan informasi sekecil apapun. Kami membuka ruang kepada seluruh masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya pelaku pengedar narkoba. Jadi ayo kita berantas bersama narkoba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik netizen yang budiman, itulah sebuah closing statement yang sangat singkat, jelas,
padat dan tegas yang disampaikan oleh Pak Kasat Narkoba, Pak Komang Adi kepada kita semua. Dan seperti apa yang disampaikan Pak Komang tadi, bahwa peredaran narkoba atau persebaran narkoba di Morowali ini sangat tinggi. Dan yang paling banyak adalah di wilayah kawasan industri Bahodopi. Salah satu faktor pendukungnya yaitu tadi, karena terjadinya industrialisasi di Kabupaten Morowali, otomatis itu mengundang banyak orang untuk datang. Jadi mungkin di mata-mata para penjual barang ini, narkoba ini, Morowali ini adalah sasaran empuk. Pasarnya banyak, mungkin seperti itu di sini. Dan tentu saja saat narkoba Polres Morowali tidak tinggal diam, akan terus melakukan upaya-upaya untuk memutus mata rantai persebaran narkoba di Kabupaten Morowali. Dan hal itu telah dibuktikan oleh kerja keras dari Polres Morowali. Seperti kita tahu, seperti kita lihat, telah terjadi banyak penangkapan, telah terjadi banyak pengungkapan kasus-kasus tindak pidana narkotika. Dan tentu saja kita wajib untuk mendukung kerja-kerja kepolisian dalam rangka memberantas, memberangus, dan memutus mata rantai narkoba di Kabupaten Morowali ini. Tentu bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian, bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, bukan hanya tanggung jawab BNN, tapi adalah tanggung jawab kita semua untuk menjaga Morowali aman dari narkoba. Dari ruang kerja Kasat Narkoba Polres Morowali, saya Gap mohon undur diri. Terima kasih Pak Kasat. Terima kasih Bang. Sukses. Sama-sama. Sekali lagi saya Gap mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.